Sejarah pesawat terbang tempur. Sejak Perang Dunia I mencapai dan mempertahankan superioritas udara telah dianggap penting untuk kemenangan dalam peperangan konvensional. Pesawat tempur terus dikembangkan selama Perang Dunia I untuk menangkal kemampuan pesawat dan balon udara musuh untuk mengumpulkan informasi dengan pengintaian di medan perang. Pesawat tempur generasi awal berukuran sangat kecil dan dipersenjatai secara ringan oleh standar pada masa-masa setelahnya. Dan sebagian besar adalah pesawat sayap ganda yang dibuat dengan bingkai kayu yang dilapisi kain. Dengan kecepatan udara maksimum sekitar 100 mph 160 km. Ketika kendali wilayah udara di atas pasokan darat menjadi semakin penting. Semua kekuatan utama dunia mengembangkan pesawat tempur untuk mendukung operasi militer mereka. Pada periode antar perang, kayu sebagian besar digantikan sebagai atau seluruhnya oleh pipa logam, dan akhirnya struktur kulit aluminium yang ditekan monokulen mulai mendominasi. Saat Perang Dunia II, sebagian besar pesawat tempur adalah monovalene berbahan logam yang dipersenjatai dengan baterai, senapan, mesin, atau meriam, dan beberapa mampu mencapai kecepatan mendekati 400 mph 640 km atau H. Kebanyakan pesawat tempur sampai saat ini memiliki satu mesin, tetapi sejumlah pesawat tempur bermesin ganda dibuat. Namun, pesawat bermesin ganda kalah bersaing dengan pesawat tempur bermesin tunggal dan dialihkan ke tugas lain seperti pesawat tempur malam yang dilengkapi dengan perangkat roda primitif. Pada akhir perang, mesin turbojet menggantikan mesin piston, sebagian alat penggerak yang semakin meningkatkan kecepatan pesawat. Karena berat mesin turbojet jauh lebih kecil daripada mesin piston, memiliki dua mesin tidak lagi menjadi hambatan dan satu atau dua digunakan tergantung pada kebutuhan. Hal ini berujung pada kebutuhan pengembangan kursi frontal sehingga pilot bisa melarikan diri dan pakaian G-suit untuk melawan gaya yang jauh lebih besar yang dialami pilot selama monover. Pada 1950-an, radar dipasang pada pesawat tempur karena jangkauan senjata udara ke udara yang semakin meningkat. Pilot tidak bisa lagi melihat cukup jauh ke depan untuk bersiap menghadapi lawan. Selanjutnya, kemampuan radar tumbuh pesat dan sekarang menjadi metode utama akuisisi sasaran. Sayap dibuat lebih tipis dan disapu ke belakang untuk mengurangi hambatan transonik yang membutuhkan metode manufaktur baru untuk mendapatkan kekuatan yang cukup. Kulit tidak lagi berupa lembaran logam terpaku pada struktur, tetapi digiling dari lempengan besar paduan penghalang kecepatan suara dilewati dan kecepatan pesawat tempur dengan cepat mencapai Mach 2 melewati titik di mana pesawat tidak dapat bermanuver cukup untuk menghindari serangan. Rudal udara ke udara sebagian besar menggantikan senjata dan roket pada awal 1960-an karena keduanya diyakini tidak dapat digunakan pada kecepatan yang dicapai. Namun, Perang Vietnam menunjukkan bahwa senjata-senjata tersebut masih memiliki peran, dan sebagian besar pesawat tempur yang dibangun sejak saat itu dilengkapi dengan meriam, biasanya antara 20 dan 30 mm, 0,79 dan 1,18 in. Selain dengan rudal, sebagian besar pesawat tempur modern dapat membawa setidaknya sepasang rudal udara ke udara. Pada 1970-an, turbofan menggantikan turbojet, meningkatkan penghematan bahan bakar sehingga pesawat pendukung mesin piston terakhir dapat diganti dengan mesin jet, memungkinkan pesawat tempur multiperan. Struktur sarang lebih mulai menggantikan struktur yang digiling, dan komponen komposit pertama mulai muncul pada komponen yang mengalami sedikit tekanan. Lockheed Martin F-35A USAF dengan peningkatan yang stabil dalam teknologi komputer. Sistem pertahanan menjadi semakin efisien untuk mengatasi ini. Teknologi siluman telah dikejar oleh Amerika Serikat, Rusia, India, dan Tiongkok. Langkah pertama adalah menemukan cara untuk mengurangi reflektivitas pesawat terhadap gelombang radar dengan cara mengubur mesin, menghilangkan sudut tajam, dan mengalihkan refleksi apapun dari set radar lawan. Berbagai bahan ditemukan untuk menyerap energi dari gelombang radar dan dimasukkan ke dalam lapisan khusus yang sejak saat itu telah digunakan secara luas. Struktur komposit telah digunakan secara luas, termasuk komponen struktur utama, dan telah membantu mengimbangi peningkatan berat pesawat yang stabil. Kebanyakan pesawat tempur modern lebih besar dan lebih berat daripada pengebom medium Perang Dunia II. Karena pentingnya keunggulan udara, sejak awal pertempuran udara, angkatan bersenjata terus-menerus bersaing untuk mengembangkan pesawat tempur yang unggul secara teknologi dan untuk mengerahkan pesawat tempur di dalam jumlah yang lebih besar dan mengerahkan armada tempur yang layak menghabiskan sebagian besar anggaran pertahanan angkatan bersenjata modern. Pada awalnya, manusia menggunakan layang-layang untuk menakut-nakuti musuh serta memberikan informasi tentang posisi baik kawan maupun lawan, atau bahkan menakut-nakuti musuh. Kebiasaan ini dilakukan oleh bangsa Cina kuno. Kemudian, pada layang-layang dilengkapi dengan manusia untuk mengetahui secara detail posisi lawan. Pasar pesawat tempur global bernilai 45,75 dolar miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan oleh Frost dan Sullivan sebesar 47,2 miliar. Pada tahun 2026, 35% program modernisasi dan 65% pembelian pesawat didominasi oleh Lockheed Martin F-35 dengan 3.000 pengiriman selama 20 tahun.